Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama Suara Waktu dalam mengangkat informasi yang ada di sekitar kita menjadi pengetahuan umum. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang dua periode awal kehidupan di bumi Floromora, yaitu periode para hobbit dan periode Australomelanozoid. Homo floresiensis yang keberadaan lahiriahnya tidak lagi ditemukan di era modern ini adalah manusia atau hominin pendukung periode para hobbit, sementara periode Australomelanozoid didukung oleh 6 kelompok etnis yang berasal dari dua kaum yang berbeda yang terhimpun dalam satu kelompok ras, yaitu ras Australomelanozoid. Keberadaan mereka era ini muncul dalam angka yang dominan di Kepulauan Alor dan di ujung timur Pulau Timor. Sementara di daerah lainnya di Floromora, mereka tersebar hampir di setiap pulau mayor dalam pembauran dengan kelompok etnis lainnya. Kebinekaan telah muncul di bumi Floromora dari awal mulanya. Kira-kira periode apa lagi yang ada dalam lembaran sejarah bumi Floromora? Kita akan segera mengetahuinya dalam video kita kali ini. So, get yourself ready and let's check it out. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. Periode ketiga kelompok Negrito dan kelompok Wedoid. Sekitar 40 ribuan sampai 50 ribuan tahun yang lalu, terdapat dua kelompok etnis baru yang mulai terbentuk di sekitar wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Rahim yang mengandung dua entitas ini adalah saudari dari para pengembara Australomelanozoid yang mengambil jalan berbeda dari mereka. Wanita purba Australomelanozoid, khususnya dari kaum haplogrup kromosomal FM89 yang mengembara ke daratan Asia Tenggara purba, melahirkan kelompok Negrito di sana, sementara saudarinya yang mendiami daerah India Selatan purba menurunkan kelompok Wedoid. Kebutuhan akan ruang hidup yang baru kemudian membawa kedua kelompok tersebut memasuki wilayah Nusantara hingga menjejakkan kakinya di bumi Floromora. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelompok Negrito. Istilah Negrito yang bermakna orang hitam kecil adalah sebuah istilah yang pertama kali disematkan oleh para misionaris Spanyol pada abad ke-16 pada saat bertemu dengan sekelompok orang berkulit hitam dengan tubuh yang relatif kecil di Kepulauan Filipina. Awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan orang berkulit hitam dari benua Afrika dan sekelompok manusia yang ditemukan di Kepulauan Filipina tersebut. Namun kemudian digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kelompok lain di wilayah Kepulauan Selatan benua Asia dari Semenanjung Malaya, Andaman, Batak, Toraja sampai ke Papua dan Kepulauan Melanesia. Ciri-ciri fisik dari kelompok ini adalah berbadan kecil, berkulit hitam, berambut keriting, dan berhidung lebar. Terdapat dua pandangan utama terkait wilayah kelahiran mereka. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa mereka berasal dari daratan utama Asia Tenggara atau seputaran wilayah negara Myanmar sampai Vietnam yang kita kenal hari ini. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka berasal dari daratan Sunda Purba. Pendapat yang kedua ini memberikan kita sedikit gambaran bahwa kelompok ini muncul di zaman Pleistosen, di mana sebagian besar pulau masih terhubung satu sama lain. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terhubung dengan daratan Asia. Di sisi yang lain, Pulau Papua masih terhubung dengan benua Australia. Sementara beberapa pulau di Indonesia Tengah yang lebih dikenal dengan sebutan daerah Wallacea, walaupun tidak terhubung dengan salah satu daratan apapun, namun lautannya mungkin relatif lebih dangkal sehingga memudahkan mereka untuk menggapainya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Wedoid. Secara etimologis, kata Wedoid atau Weda berasal dari bahasa Tamil yaitu Vedu, yang berarti berburu. Kelompok ini berasal dari Pulau Ceylon atau Sri Lanka dan daerah India Selatan. Ciri-ciri fisik dari kelompok ini adalah berbadan tegap, tinggi rata lelaki mereka adalah 155 cm. Dalam hal ini sedikit lebih tinggi dari kelompok Negrito, kulit coklat tua atau hitam, rambut ikal, bermata dalam, dan berhidung pesek. Disimak dari arti nama dari kelompok ini yaitu berburu, memberikan gambaran umum bagi kita bahwa mereka menerapkan pola hidup Mesolitik. Sekarang mari kita coba telusuri DNA mereka, khususnya dari garis keturunan ayah. Haplogrup KM526 yang diperkirakan pertama kali muncul di daerah Asia Tengah sekitar 47.000 sampai 57.000 tahun yang lalu adalah leluhur dari kedua kelompok ini. Haplogrup ini dalam pengembaraan mereka terbagi dalam beberapa kelompok dan mengambil rute yang berbeda-beda.
Salah satu kelompok diantaranya memasuki wilayah Nusantara dan sampai di daerah Pulau Bamora. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan mereka yang dapat teridentifikasi di beberapa pulau di Pulau Bamora seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, Pantar, Lembata, Solor, dan Adonara. Kelompok yang kedua mengambil jalur selatan dan mencapai anak benua atau yang kita kenal dengan daerah India hari ini. Saat itu India dan Pulau Ceylon, bagian dari wilayah Sri Lanka, masih terhubung oleh daratan purba. Di sana mereka menurunkan haplogrup K2B2 di sekitar 46.000 tahun yang lalu. K2B2 inilah yang secara potensial menjadi embrio dari kelompok Wedoid. Sementara kelompok lainnya memasuki daratan Sunda Purba atau sekitar Asia Tenggara dan menurunkan haplogrup K2B1 yang menjadi cikal bakal kelompok Negrito. Kita tidak mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana mereka mencapai wilayah Pulau Bamora. Namun yang pasti, kedua haplogrup tersebut juga ditemukan keberadaannya di daerah Pulau Bamora. K2B1 teridentifikasi di Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Sementara K2B2 teridentifikasi keberadaannya hanya di Pulau Sumba dan Pulau Timor saja. Selain itu, para peneliti juga menemukan 9 keturunan dari K2B1 dan 2 keturunan dari K2B2 di bumi Pulau Bamora yang tersebar hampir di semua pulau mayor Pulau Bamora. Suara Waktu ingin menegaskan di sini bahwa masing-masing haplogrup mewakili sebuah kelompok etnis tertentu yang dapat saja mewarisi kebudayaan leluhurnya secara utuh maupun sebagian, atau bahkan berbeda sama sekali karena perbedaan lokasi tempat tinggal, kontak-kontak dengan kelompok yang berbeda-beda, dan segala kompleksitas lainnya. Kehadiran mereka di Pulau Bamora juga bisa terjadi dalam beberapa gelombang yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada kelompok tertentu yang terlahir di sana. Sebagai catatan, terdapat 3 haplogrup yang sejauh ini hanya ditemukan di daerah Pulau Bamora saja dan tidak ada lagi di tempat lainnya, yaitu KP405, KP336, dan KM242. Corak hidup awal dari kedua kelompok ini adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam atau hunter-gatherer. Mereka telah mengenal api dan mengembangkan alat-alat sederhana yang digunakan untuk berburu. Pola kehidupan ini secara umum digolongkan ke dalam zaman Batu Tengah atau Mesolitikum yang diperkirakan berawal dari 20.000 tahun yang lalu dan berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun patut kita ingat bahwa perubahan zaman di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Jika terdapat kelompok etnis tertentu di daerah Anda yang memiliki kebiasaan berburu, mungkin saja mereka adalah keturunan dari salah satu dari kedua kelompok tersebut. Selain itu, mungkin cerita-cerita rakyat yang terkait dengan penggunaan awal api dalam kehidupan keseharian mereka bisa jadi berkaitan dengan kontak antara kedua kelompok ini dengan kelompok Australomelanozoid yang lebih tua. Kedua kelompok ini bersama dengan kelompok Australomelanozoid bisa dikatakan sebagai saksi dari perubahan periode geologis dari Pleistosen ke Holosen yang ditandai dengan naiknya permukaan air laut akibat melelehnya es di kutub utara. Ciri-ciri utama cerita rakyat dengan latar belakang periode ini adalah kekuatan magis ataupun alam yang bersifat menghancurkan, pelayaran atau menyeberangi lautan dengan bahan-bahan alami yang dapat ditemukan seperti tempurung kelapa dan lain sebagainya. Kita lihat beberapa cerita rakyat yang berlatar belakang dari situasi ini. Misalnya, Raja Raksasa dari Abui yang dengan kekuatan magisnya membelah daratan purba yang memisahkan Pulau Timor dan Alor, atau kisah putusnya Batu Tara di daerah sekitar Gunung Uyelewun di Kedang, kisah kerokopukan Lepan Batan di Lembata dan Flores Timur, atau mitos Gunung Lepembusu sebagai pusat kehidupan awal di dunia sebelum bencana meluapnya air dari pohon buto yang ditebang. Sistem kepercayaan yang dianut oleh kelompok ini adalah animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme dapat dimaknai sebagai kepercayaan terhadap roh atau makhluk gaib yang hidup di lingkungan alam tertentu seperti sumber air, hutan, gunung, lautan, dan sebagainya yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan di sekitarnya. Dalam hal ini, kejadian-kejadian seperti angin topan, hujan, gempa bumi, dan bencana alam lainnya diyakini merupakan hasil perbuatan dari roh atau makhluk gaib yang marah karena kediamannya terganggu, sehingga untuk meredahkan kemarahannya, masyarakat harus melakukan ritual di tempat kediaman roh yang terganggu tersebut. Sementara kepercayaan dinamisme meyakini adanya kekuatan gaib atau supranatural yang berdiam di dalam benda-benda tertentu, sehingga benda tersebut dikultuskan atau dikeramatkan. Salah satu produk yang terkenal dari kepercayaan dinamisme adalah penggunaan jimat. Apakah Anda masih menggunakan jimat? Beta sonde bro.
Akhirnya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like jika video ini cukup informatif bagi Anda dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami dan juga tentu saja untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.